materi yang biasa disajikan oleh KPPU di setiap kali kita melakukan sosialisasi. Dalam ini kebetulan sebelum saya menjabat di Biro Hukum, sebelumnya saya ada di advokasi. Jadi saya satgas advokasinya. Jadi ini materi yang dari tempat saya sebelumnya. Jadi kegiatan kita waktu itu melakukan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat maupun pelaku usaha dan pemerintah. Jadi kita membuat materinya seperti ini, nanti yang menyampaikan biasanya adalah komisioner dalam hal ini. Tapi ini materi biasanya sudah mendapatkan persetujuan dari rapat komisi. Jadi karena ini sifatnya sangat umum. Jadi lebih mudah untuk memahami. Buat yang sangat awam pun lebih mudah ini. Mungkin seperti jadi materinya untuk saat ini, karena ini menyesuaikan dengan situasi saat ini, kita bikin kewajiban notifikasi merger dan akuisisi dalam situasi pandemi COVID-19 dan mitigasi risikonya. Mungkin bisa dimulai. Nah, ini sebentar, Mas. Sebentar, Mas, sorry. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan senior maupun rekan-rekan alumni Fakultas Hukum Unsud yang saya cintai, perkenankan saya akan memberikan paparan terkait kewajiban notifikasi merger dan akuisisi dalam situasi pandemi COVID-19 dan mitigasi risikonya. Ini kita berbicara mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mungkin ada beberapa yang sudah mengenal KPPU, mungkin tapi banyak juga yang belum mengenal KPPU. Jadi kadang kita sering tertukar antara KPPU dengan KPU. Beda P1 aja. Tapi seringkali kalau kita melakukan sosialisasi di daerah, kita itu dianggap sebagai KPU. P-nya hilang satu. Jadi kalau diceritakan, Mas kerja di mana, Mas? Saya kerja di KPPU. Jadi ini selengan aja ya, Mas, supaya enggak ini. Saya di KPPU gitu. Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh yang tadi, orang tadi adalah, oh nanti ada pilkada di ini gimana Pak? Kapan gitu? Nah, itu sering, itu bukan yang pertama, mungkin udah hampir setiap kali saya mengalami pertanyaan seperti, makanya saya menjelaskan kalau ditanya mengenai KPPU itu Pak, ya ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mungkin lebih gampangnya kalau KPK kan menangani korupsi, kita yang kolusinya gitu. Ini kita kewenangan ini kita diberikan tugas ini, ya satu adalah penegakan hukum, yang kedua advokasi kebijakan, yang ketiga pengendalian merger dan pengawasan kemitraan. Ini sebetulnya yang paling baru itu pengawasan kemitraan. Cuma yang akhir-akhir ini yang mengalami peningkatan sangat pesat itu adalah pengendalian merger. Itu baik dari istilahnya kegiatan untuk melakukan notifikasi, baik itu yang tepat waktu maupun yang terlambat. Oke, ini kita lihat dasar hukumnya yang pengendalian merger. Mungkin ada di Undang-Undang Nomor 5 2829 pasalnya, terus diatur lebih lanjut di PP Nomor 57 Nomor 2010. Terus kita bikin peraturan komisi itu terbaru yang sedang mungkin akan kita sosialisasikan dalam waktu dekat ini, sudah disahkan, tinggal sosialisasikan.
Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Oke, next. Nah, ini tadi yang pengen saya sampaikan secara berseri sebetulnya, kan perjanjian yang dilarang, perbuatan yang dilarang maupun posisi dominan. Karena di sini merger dan akuisisi masuk dalam kategori posisi dominan. Sedangkan substansi dari Undang-Undang Nomor 5 sendiri selain posisi dominan adalah perjanjian, membahas perjanjian yang dilarang dan perbuatan yang dilarang. Di perjanjian yang dilarang ini sebetulnya itu kita berbicara lebih besar mengenai kartel, karena di sini hampir semua di sini yang dilarang ini adalah kegiatan kartel sebetulnya. Cuma di Indonesia lebih detail lagi. Ini kartel ini ada yang penetapan harga, pembagian wilayah, tapi intinya semuanya kartel gitu. Nah, kalau yang terkait perbuatan yang dilarang ya atau monopoli itu di bab berikutnya, dan yang terakhir itu yang posisi dominan. Baru kemudian Undang-Undang Nomor 5 mengatur mengenai tata cara penanganan perkara maupun lembaganya itu sendiri. Oke, next. Nah, di sini Undang-Undang Nomor 5 itu mempunyai pendekatan dalam memandang pasal-pasalnya. Satu adalah pendekatan illegal per se. Jadi kalau illegal per se ini kita tidak perlu membuktikan apakah perbuatan itu mempunyai dampak atau akibat. Asal perbuatan itu sudah dilakukan, maka itu dianggap melanggar. Itu aja. Beda ini kebalikannya, rule of reason. Rule of reason ini kita selalu memandang setiap kegiatan pelaku usaha itu harus mempunyai efek yang merugikan. Kalau tidak punya efek merugikan berarti tidak dianggap melanggar. Nah, ini yang sering debatable karena ada beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 5 yang sebetulnya pendekatannya melalui illegal per se, tapi dalam penerapannya dia tetap memakai rule of reason. Nah, ini memang masih debatable ini antara penggunaan illegal per se dan rule of reason. Tapi sebetulnya dari pasal-pasal bisa dilihat mana aja yang mempunyai pendekatan illegal per se dan mana saja pasal-pasal yang bisa pendekatannya dalam rule of reason. Oke, next. Nah, ini latar belakang dari pembahasan kita adalah banyaknya keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi yang disampaikan oleh pelaku usaha ke KPPU berdampak terhadap penegakan hukum atas keterlambatan notifikasi tersebut. Nah, ini dulu saya sempat ditanya Mas Haji, istilah mentor saya nih Mas Haji. Jadi ini sebetulnya gimana sih gitu? Kan kita sudah menyampaikan istilahnya notifikasi gitu. Ya kita udah mengaku kita telat. Tapi kenapa kita itu tetap dikenakan sanksi yang istilahnya denda administrasinya tinggi gitu. Ini juga bahasan yang sangat menarik karena apa? Karena di sini nanti sebetulnya majelis komisi itu mempunyai hak prerogatif untuk menentukan besaran dari denda tadi. Karena ini sebetulnya kalau menurut PP 57 tadi dendanya itu kan kalau terlambat 1 hari 1 miliar ya. Dan kalau 30 hari 30 M gitu. Nah, ini kalau ada yang lebih dari 30 hari atau lebih dari sebulan, otomatis kan ada pertimbangan dari majelis untuk menentukan besarannya. Tidak serta-merta langsung katakanlah 2 bulan langsung 60 M, enggak lah. Kita majelis komisi tidak akan seperti itu.
Nah, cuma memang ada beberapa pelaku usaha yang bilang kemampuan kita nggak seperti itu, gitu. Dalam artian setiap perusahaan itu kan punya aset, gitu. Nah, mungkin aset-aset inilah yang menjadi pertimbangan majelis komisi untuk salah satunya untuk menentukan besaran dari sanksi atau denda administratif tersebut. Oke, next Pak Seri. Nah, ini jumlah putusan sampai dengan April 2020. Mungkin kita lihat perkembangannya dari tahun 2012, 2013 sampai 2012. Itu ada 20. Ini terkait yang merger dan akuisisi ya. Nah, ini dendanya, ini bisa dilihat yang di sebelah kanan, denda keterlambatan. Nah, itu makin ke sini makin banyak karena orang sudah mulai sadar, perusahaan-perusahaan, bahwa mereka harus melakukan kegiatan notifikasi tersebut. Oke, next. Ini tapi cukup membantu divisi saya dalam hal ini ya karena sanksi dendanya itu termasuk besar untuk itu, jadi kita membantu negara dalam hal ini istilahnya PNBP kepada negara itu termasuk yang besar saat ini ya. Jadi salah satu yang andalan dari Kementerian Keuangan itu divisi saya, karena saya bagian eksekusi untuk ini negatif. Nah, ini kegiatan akuisisi yang terima KPPU, akuisisi banyak 117, sedangkan merger 3, konsolidasi 0, konsultasi 4. Padahal kita sangat berharap konsultasi itu, kegiatan sebelum adanya merger, itu diperbanyak. Cuma ya memang kayak gini, ada beberapa pelaku usaha yang menganggap bahwa ngapain sih harus konsultasi, ini kan perusahaan-perusahaan kita gitu. Kalaupun kita mau melakukan merger, itu ya urusan kita, ngapain harus melibatkan KPPU. Ini perdebatan yang ada ketika kita melakukan proses yang sekarang lagi kita lakukan adalah amandemen Undang-Undang Nomor 5. Jadi ini perdebatan di DPR, apakah nanti notifikasi dilakukan post seperti yang sekarang, ataupun pre-merger notification, atau dilakukan sebelum merger itu dilakukan. Karena di negara-negara lain, ini bisa dilihat di sebelah kanan, mereka sudah melakukan pre-merger notification. Aturannya ya, Mas. Aturannya, undang-undangnya menyatakan dia untuk merger itu pre, bukan post. Ini cuma Indonesia saja yang saat ini masih belum melakukan amandemen terhadap itu. Dan oleh karena kita masih menganut paham post notifikasi, ini Indonesia paling banyak ini, angkanya 86. Ini bukan karena yang lain malas notifikasi, karena mereka udah menganut pre-merger notifikasi. Sebelum merger, mereka udah melakukan notifikasi dulu. Jadi nggak berarti datanya orang beda nih ya. Datanya akan berubah kalau data pre ya. Kita yang di bawah, dia yang di atas. Iya. Ini makanya sebetulnya pelaku usaha di Indonesia itu sebetulnya udah nurut gitu. Dan juga terutama lawyernya ya. Karena hampir semua lawyer sekarang ini ketika klien mereka akan melakukan merger ataupun akuisisi, mereka selalu konsultasi ke KPPU, dan ini udah mulai. Kita senang sih, jadi udah ada semacam kesadaran dari para pelaku usaha dan lawyer terutama dalam hal ini untuk memberikan pemahaman kepada klien mereka bahwa sebelum melakukan kegiatan merger akuisisi, kita istilahnya melakukan legal due diligence, dan salah satunya itu konsultasi dengan KPPU. Apakah kita mau mengakuisisi perusahaan ini, bagaimana nih impact-nya, apakah akan
dengan bergabungnya atau pengambil alihan saham dari suatu perusahaan akan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Gitu. Itu kan penilaiannya seperti itu. Oke, next Mas Edi. Nah, ini mungkin dasar hukumnya tadi Undang-Undang Nomor 5 99 di bagian keempat mengenai penggabungan, peleburan dan pengambil alihan. Terus PP 57 itu hanya menguatkan, terus mengatur mengenai besaran denda. Terus peraturan KPPU nomor 4 tahun 2012, plus yang peraturan KPPU nomor 3 2019. Ini yang terbaru Mas Edi, yang kita masih akan melakukan sosialisasi. Karena ini terbentur dengan kondisi kita saat ini, jadi sosialisasinya masih kita setting supaya lebih bisa cepat gitu. Mungkin dengan forum seperti ini. Sosialisasinya kepada pelaku usaha atau kepada profesi advokat misalnya? Betul, semua lapisan masyarakat, pelaku usaha maupun dari teman-teman di lawyer maupun di pemerintah, semuanya akan diberikan semacam sosialisasi. Jadi ini biasanya kan di sini kalangan pelaku usaha ya, kalangan pelaku usaha. Terus untuk kalangan lawyer itu gimana? Karena di sini kita sudah ada lawyer yang persaingan usaha. Saya lupa namanya itu, ada asosiasi apa-apa ya. Pokoknya yang khusus persaingan usaha gitu. Perkara di pengadilan atau perkara-perkara perdata. Karena kita hukum acaranya juga istilahnya, kita bikin tata cara penanganan perkara itu kayak kawin silang antara hukum pidana dengan hukum administrasi. Nah, itu ini yang kemudian ketika masuk ke upaya, kalau banding itu keberatan KPPU, kita dimasukkan berdasarkan perma itu kita dimasukkan ke ranah perdata khusus. Nah, itu jadi bingung lagi nih. Administrasi dekatnya ke pidana, tapi masuknya ke perdata khusus. Itu sampai ke MA. Jadi ini bahwa untuk pengambil alihan, penggabungan peleburan harus ini diwajibkan melakukan notifikasi. Ini nomor pasal 28 ayat 3 kan itu tindak lanjutnya adalah PP nomor 57 tadi. Nah, ini penggabungan pengambil alihan. Ini nanti jumlahnya ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tadi. Oke, next. Nah, ini batasannya. Ini kadang sering kali orang salah dalam memahami. Kira-kira apakah kalau ini nilai aset gabungan itu gimana sih gitu. Ya ini kan katakanlah mau merger gitu. Ini dua perusahaan. Nah, mereka itu yang menilai nanti apakah asetnya kalau mereka bergabung ini senilai 2,5 triliun atau tidak gitu. Atau nilai penjualan gabungan. Dalam arti ini kalau perusahaan ini dijual, ini setara 5 triliun atau tidak gitu. Nah, tapi terus ada lagi, ini yang khusus perbankan, nilai aset gabungannya adalah 20 triliun, jadi dia lebih besar. Nah, ini kadang yang pelaku usaha masih bingung nilai aset gabungan. Jadi mereka bertahan, kita kan asetnya nggak nyampe 2,5, kenapa kita harus diwajibkan melakukan notifikasi gitu. Nah, itu pertanyaan seperti itu sering kali dilontarkan ke kita. Nah, jadi gini, 2,5 itu adalah nilai aset gabungan dari perusahaan ini, induk sama yang akan diakuisisi atau di merger. Nah, jadi itu.
Terus perhitungan aset penjualan gabungan merupakan penjumlahan para pihak yang melakukan transaksi. Ditambah dengan aset omset seluruh badan usaha yang mengendalikan atau dikendalikan para pihak tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi di sini kan, Mas Edi, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu kan punya anak perusahaan ya. Ya. Itu juga dihitung, Mas Edi. Ini yang kadang mereka lalai, mereka nggak ngitung bahwa ini salah satu yang akan kita nilai juga, karena ini kan terkait konglomerasi ya. Konglomerasi. Mereka punya banyak sekali anak perusahaan, tapi mereka tidak mau anak-anak perusahaan itu dimasukkan asetnya ke dalam perusahaan induk gitu. Padahal ini diharuskan supaya kita tahu gitu. Jadi di sini udah konglomerasinya udah seberapa besar gitu. Jangan sampai konglomerasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut akan istilahnya menggerus persaingan. Dalam hal ini pesaingnya makin sedikit dan kalau bisa malah yang kita takutkan nggak ada persaingan sama sekali. Itu bahayanya di situ. Terus nilai aset dan penjualan, oleh karena itu nilai aset yang dalam laporan keuangan dan nilai penjualan di wilayah Indonesia. Mungkin seperti itu. Next. Nah, ini kewajiban notifikasi merger dan akuisisi ke KPPU. Nah, tadi saya udah jelaskan di sebelumnya, ini sebetulnya yang wajib itu yang mana? Apakah konsultasi wajib atau tidak? Nah, di sini kalau konsultasi itu tidak diwajibkan. Tapi kalau saya sarankan sih, lebih baik sebelum melakukan merger dan akuisisi, konsultasi dulu ke KPPU. Ini memang kita gratis memang kan, Mas? Gratis. Kalau ini free. Free ya? Free. Kalau konsultasi free. Kita kayaknya kecuali berperkara aja ya. Kalau berperkara aja kita dikenakan biaya pendaftaran. Biasalah sama kayak pengadilan ya. Kayak kalau kita punya surat kuasa khusus itu didaftarkan, nah itu baru ada biayanya gitu. Tapi kalau konsultasi aja sih free. Nah, cuma kalau lawyer mau ke klien sih, ya itu kan urusan istilahnya urusan dapurnya lawyer law firm masing-masing ya. Kalau konsultasi KPPU biasanya mereka udah istilahnya argonya udah jalan aja, karena udah bagian dari pekerjaan. Karena ini salah satu konsultasi ini sebetulnya salah satu bagian dari LDD tadi, legal due diligence. Nah, jadi ini saya senangnya sekarang ini sudah banyak, terutama melakukan konsultasi. Di sini konsultasinya bisa di KPPU nanti ada direktorat khusus yang menangani merger, nanti akan ditangani seperti itu konsultasinya. Sedangkan untuk mengetahui apakah perusahaan yang akan melakukan merger itu punya masalah persaingan usaha di KPPU atau tidak, nanti di divisi saya masuknya. Nah, apakah ini bersih gitu? Ada masalah enggak nih, lagi kena sanksi KPPU atau enggak? Nanti itu di Biro Hukum. Tapi kalau konsultasi mengenai merger dan akuisisi, itu akan khusus ditangani oleh Direktorat Merger di Kedeputian Penegakan Hukum. Nah, terus ini kalau konsultasi apa sih hasilnya gitu? Kalau konsultasi sendiri nanti produk hukumnya ada gitu, semacam kayak catatan gitu, nanti berisi mengenai semacam kayak saran-saran pertimbangan dari KPPU. Itu yang nanti buat catatan bagi masing-masing perusahaan. Nah, terus ini yang notifikasi yang harus mandatori nih, yang wajib bagi pelaku usaha. Nah, ini maksimum 30 hari setelah merger dan akuisisi berlaku efektif. Nah, ini juga sering kali jadi masalah Mas Edi.
pertanyaan kapan merger dan akuisisi itu dianggap berlaku efektif secara yuridis. Oke, ini jadi pertanyaan berikut nih, ke next Mas Edi. Ini untuk menjawab pertanyaan ini ada di sini. Nah, ini tanggal efektif yuridis untuk perseroan terbatas. Nah, ini kan satu untuk penggabungan adalah tanggal persetujuan atas perubahan anggaran dasar. Yang kedua untuk peleburan adalah tanggal pengesahan atas akta pendirian perseroan. Yang ketiga, kalau pengambil alihan, efektifnya tanggal kemudian diterima menteri atas perubahan anggaran dasar. Oke, next. Nah, ini kita masih berbicara tanggal efektif yuridis. Oke, karena di sini kan perusahaannya macam-macam nih, Mas Edi. Mereka punya kondisi situasinya beda-beda. Nah, kalau kayak gini, merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka. Udah listing nih ceritanya. Ya, udah listing. Mengacu pada tanggal surat keterbukaan informasi atas pelaksanaan transaksi disampaikan kepada OJK atau tanggal terakhir pembayaran saham dan atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam pelaksanaan hak pemesan efek terlebih dahulu. Nah, ini kan teman-teman yang terutama lawyer-lawyer yang pasar modal lah ya. Mungkin banyak juga kan di sini. Pak Gamal ini salah satunya juga. Mas Haji, mungkin Mas Edi juga ya. Sudah punya sertifikasi untuk lawyer pasar modal. Nah, ini mungkin ini diperhatikan juga nih. Bahwa ini tanggal efektifnya itu di sini gitu. Terus yang ini untuk merger dan akuisisi bagi badan usaha non-PT. Yaitu tanggal ditandatangannya perjanjian penggabungan atau peleburan para pihak. Ini terus kalau ini terjadi di luar wilayah Indonesia atau di luar negeri, itu seperti apa? Ini yang lagi sering nih, karena melibatkan beberapa perusahaan di Singapura maupun Korea. Ini kan lagi aktif nih, mereka buka usaha di Indonesia. Mereka juga aktif juga melakukan merger akuisisi di negara masing-masing. Mereka paling lambat 30 hari sejak tanggal ditandatangannya atau diselesaikannya perjanjian dan atau persetujuan pemerintah para pihak yang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilan saham dan aset perusahaan dari para pihak. Ini maksudnya persetujuan pemerintah. Pemerintahnya pemerintah mana nih, Mas? Luar negeri di sana. Katakanlah di Korea. Sana ya. Ya. Ini kan makanya pemerintah para pihak, karena para pihak ini ada di luar negeri. Seperti kemarin ada beberapa perusahaan dari Korea Selatan yang melakukan merger akuisisi dengan perusahaan di Singapura. Nah, karena ini saya mungkin agak iri juga ya dengan para pelaku usaha di Korea, di mana mereka sangat patuh nih, Korea, Jepang itu patuh banget. Ketika mereka melihat dalam hal ini di Indonesia juga punya lembaga persaingan yang mewajibkan para pelaku usaha yang melakukan merger akuisisi untuk melakukan notifikasi setelah melakukan merger. Mereka itu akan mengontak KPPU. Biasanya di sini melalui lawyernya. Nah, ya itu yang saya suka, Mas Edi. Itu kadang bikin saya iri. Ini perusahaan di sana itu udah patuh sekali. Dan ini juga kita juga di sini kerjasama dengan otoritas persaingan usaha di Korea maupun Jepang dan Singapura. Jadi ketika ada perusahaan-perusahaan mereka yang mempunyai usaha di Indonesia akan melakukan merger dan akuisisi, kita akan saling bertukar informasi. Perusahaan ini, ya. Jadi sebelum mereka melakukan notifikasi ke KPPU, kita biasanya sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu. Oh, si perusahaan ini, katakanlah si bank waktu itu BOTM, Bank of Mitsubishi ya, akan melakukan merger dengan bank Jepang lainnya.
itu serta-merta lawyernya datang ke kita gitu. Ini sudah dilakukan merger, kita melakukan notifikasi tanggal segini, dan mereka nggak terlambat gitu. Oke. Nah, itu saya sangat menghargai perusahaan tersebut gitu. Oke, jadi seperti itu gambarannya Mas Didi. Oke, next ini Ya. kita masih kayaknya masih tanggal efektif itu perpindahan aset lah. Ini kan tadi bicara mengenai kapan ya. Ini kalau perpindahan aset itu gimana gitu. Perpindahan aset disamakan dengan pengambilan saham perusahaan dalam hal perpindahan aset. A. Mengakibatkan beralihnya pengendalian dan atau penguasaan aset dan atau meningkatnya kemampuan penguasaan atas suatu pasar oleh badan usaha yang mengambil alih. Tanggal berlaku efektif secara yuridis bagi badan usaha yang menerima atau mengambil alih aset adalah tanggal perjanjian jual beli aset. Nah, ini juga seringkali bukan transaksinya ya? Bukan transaksinya ya? Bukan transaksi. Kita janji nih, bayarnya besok misalnya. Itu udah langsung perpindahan. Ini tanggal perjanjian jual belinya. Jadi ini yang patut jadi catatan buat para lawyer untuk memberikan semacam advice buat kliennya. Nanti kalau mereka melakukan pemindahan aset itu seperti ini. Tolong istilahnya lapor ke KPPU gitu. Oke, next Mas Edi. Nah, ini pihak yang wajib menyampaikan notifikasi ke KPPU. Nah, ini sering ramai juga karena banyak sekali pihak yang menyatakan bahwa saya tuh nggak perlu membuat notifikasi ke KPPU gitu. Kenapa gitu? Ini kan perusahaan saya mau ngapain kayak itu urusan saya gitu. Nah, ini sempat terjadi salah satunya itu dulu karena ada salah satu, mungkin semua kenal pengusaha Sofyan Wanandi kan ya Pak. Itu salah satu pelaku usaha yang dulu sangat tidak suka dengan ini kewajiban menyampaikan notifikasi ke KPPU gitu. Cuma beliaunya di sini kan timnya Pak tadi ada beberapa keberatan dari beberapa pelaku usaha untuk melakukan notifikasi KPPU ya. Nah, jadi ini adalah pelaku usaha yang diwajibkan, yaitu pelaku usaha yang menerima penggabungan, pelaku usaha hasil dari peleburan, pelaku usaha yang melakukan pengambilan atau pelaku usaha yang menerima atau mengambil alih aset. Nah, ini yang diwajibkan menyampaikan notifikasi. Oke. Next, Mas Edi. Nah ini kita bicara mengenai denda keterlambatan akibat notifikasi gitu. Makanya tadi sih saya berharap teman-teman lawyer dari alumni Fakultas Hukum apabila mempunyai klien yang akan melakukan merger dan akuisisi, apabila dia tidak melakukan konsultasi, tolong diingatkan mereka harus tepat waktu dalam menyampaikan notifikasi merger dan akuisisi. Kan 30 hari tadi ya. Terus ngitungnya dari mana kan udah ada tadi ya Mas Edi. Cara ngitungnya itu. Intinya itu aja. Karena ini nggak enaknya itu adalah dendanya. Karena ya tadi seperti terakumulasi yang terus nih ya. Iya, terakumulasi tiap hari. Ya iya, ini nggak enaknya dalam hal pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitaan tertulis kepada KPPU akan dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar 1 miliar untuk setiap hari keterlambatan hingga paling tinggi sebesar 25 M. Nah, ini kan tadi saya jelaskan maksimal itu 25 M, Mas Edi. Ini yang nentuin nanti yang nentuin angkanya ini siapa nanti? Antara 1 sampai 25. Majelis komisi. Majelis komisi. Cuma di sini kan kita juga majelis komisi akan memperhatikan kemampuan dari pelaku usaha tersebut. Katakanlah kita nilai total asetnya berapa. Jangan sampai total asetnya cuma di bawah 25 dikenakan sanksi 25 M.
ya habislah. Pilot, Kita bisa pilot pilot besoknya. langsung. Nah, kita nggak bisa semena-mena seperti itu. Makanya kita tetap mempertimbangkan kemampuan dari pelaku usaha tersebut. Gitu. Mungkin ini yang dulu ditanyakan Mas Aji kepada saya gitu. Ini gimana sih ngitungnya gitu. Salah satu itu tetap hak prerogatif dari majelis komisi. Oke. Ayo, kewajiban notifikasi tidak berlaku bagi merger dan akuisisi antar perusahaan yang terafiliasi. Dalam hal ini antar anak perusahaan, katakanlah perusahaan besar punya anak perusahaan di bidang logistik, itu katakanlah punya 4 atau 5, nah ini digabung jadi satu gitu. Itu nggak perlu melakukan notifikasi karena itu masih dalam cakupan mereka gitu. Tapi ada beberapa yang salah arti, dalam artian katakanlah si PTA dia udah punya perusahaan logistik nih. Kemudian dia mengakuisisi perusahaan logistik X. Nah, karena menurut dia ini kan yang merger akuisisi adalah anak perusahaan dia. Ya. Jadi dia nggak perlu melakukan notifikasi. Itu salah itu. Karena perusahaan yang diakuisisi itu bukan perusahaan dia, perusahaan lain gitu. Jadi dia tetap harus melakukan notifikasi. Nah, mungkin seperti itu gambarannya Mas Edi. Ayo next. Ya. Hasil penilaian atas notifikasi merger dan akuisisi. Jadi di sini setelah melakukan notifikasi, apa sih yang sebetulnya dilakukan KPPU? Di sini KPPU akan melakukan penilaian. Nah, nanti penilaiannya apa? Penilaiannya itu biasanya kita akan hitung aset dari perusahaan tersebut kalau digabung. Apabila asetnya itu melebihi dari jumlah aset pesaingnya, katakanlah kita selalu melihat ini dalam industri tersebut ada pesaingnya. Katakanlah ada 5 perusahaan di bidang logistik. Ini satu yang besar, dia punya aset, penguasaan aset, dia lebih besar, katakanlah pangsa pasarnya ya. Kita ngelihat pangsa pasarnya itu lebih dari 35%. Dia punya 35%. Kayak 4 perusahaan ini di bawah itu, katakanlah di bawah 20 lah ya. Nah ini gabung sama yang punya pangsa pasar 15. Dan nanti ini dihitung Mas Edi. Kira-kira akan mengganggu persaingan atau tidak? Nah, kalau nanti penilaiannya itu gitu, nah, nanti penilaian dari KPPU menyatakan akan istilahnya mengganggu praktek monopoli atau persaingan tidak sehat, maka kita akan memberikan semacam kayak lampu merah atau lampu kuning dulu. Hati-hati. Ya, lampu kuning bahwa kalau bisa ini nggak bisa gitu. Dan akan kita sampaikan juga ke kompatriot kita di sini OJK katakanlah kalau itu lembaga keuangan atau dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Karena ini kan nanti akan masuk situ. Ya. Jadi terhadap hasil penilaian, KPPU akan penyelidikan atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5. Nah, inilah penyelidikan ini nanti outputnya itu ada putusan bahwa akan menganulir proses merger dan akuisisi tersebut. Nah, ini enggak ya. Iya, karena kita bisa membatalkan proses merger dan akuisisi. Nah, dan ini makanya tidak enaknya yang pakai post merger. Itu kan tadi ada, kalau negara-negara lain itu pre-merger kan ya. Jadi mereka notifikasi sebelum merger, kalau ini setelah merger. Jadi udah nikah duluan, udah kejadian. Disuruh cerai. Nah, ini ceritanya gitu. Iya, lagi enak-enaknya, lagi bulan madu nih menikmati enak-enaknya merger akuisisi. Tiba-tiba sama KPPU dianulir gitu. Ntar dulu lu nikah tapi nggak sah nih kira-kira. Halo Mas Eli.
Halo? Ini juga yang membuat beberapa tadi salah satunya pelaku usaha sangat tidak menyukai proses ini gitu. Cuma ini di pelaku usaha enggak semuanya satu suara nih. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Ada yang berpandangan bahwa sebaiknya kita memakai yang pre-merger. Jadi sebelum kawin kita notifikasi dulu nih. Nah, supaya menghindari hal-hal seperti ini. Karena apa Mas Edi? Kalau sudah melakukan merger dan akuisisi, itu biaya yang dikeluarkan itu sangat besar Mas Edi. Lebih besar ya. Lebih besar kan? Tiba-tiba disuruh cerai. Nah ini gimana nih? Ya, kita ini kan nggak enak juga kan kalau disuruh cerai. Ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Oke, next Ya, Mas Edi. analoginya. Nah ini makanya kita sarankan karena kita masih memakai rejim yang post merger notification, kita sarankan sih supaya mereka nggak kecewa di belakang hari, ya konsultasi tertulis atas rencana merger dan akuisisi. Kurang lebih seperti itu Mas Edi. Jadi nanti jawabannya tertulis juga. Iya, ini hasil konsultasi tertulis kan ada hasilnya. Nanti dapat digunakan dalam proses penilaian pada saat notifikasi. Jadi ini kan ada hasil konsultasi tertulis tadi ya. Hasil konsultasi ketika mereka sudah merger bisa dilampirkan dalam proses notifikasi tersebut gitu. Nah, berarti dia sudah melakukan konsultasi ke KPPU. Dan ini biasanya lebih mudah sih. Kalau udah melakukan proses ini, biasanya perusahaan sudah siap ketika mereka menyelesaikan proses merger dan akuisisi, mereka akan serta-merta melakukan notifikasi. Jarang sih yang telat kalau udah prosesnya seperti ini. Oke, next Mas Edi. Nah, ini penelitian inisiatif dan penyelidikan atas transaksi merger dan akuisisi. Jadi ini ceritanya seperti ini, Mas Edi. Tidak semua proses merger dan akuisisi itu melalui proses konsultasi ataupun notifikasi ke KPPU. Jadi ada merger yang udah adem ayem aja, tahu-tahu udah merger gitu. Tahu-tahu udah merger, selesai jalan gitu. Terus ada pemberitaan perusahaan ini sudah bergabung gitu. Nah, KPPU dalam hal ini melakukan penelitian inisiatif nih. Dalam hal ini biasanya ya melakukan investigasi terhadap merger-merger yang tidak dilaporkan sama sekali ke KPPU. Nah ini biasanya pertanyaan yang diajukan oleh perusahaan tersebut seperti yang sebelumnya saat itu, bahwa loh kenapa kita harus notifikasi, kan kita tidak diwajibkan. Nah inilah kewajiban dari KPPU untuk melakukan sosialisasi tadi. Jadi kenapa Anda diwajibkan untuk melakukan notifikasi? Ya karena mungkin salah satunya ini aset yang dimiliki oleh perusahaan Bapak kalau digabung itu melebihi dari nilai yang diwajibkan lapor, katakan lebih dari 2,5 M tadi gitu. Atau aset gabungan kalau dijual 5 M, ataupun kalau mereka perusahaan bank, perbankan itu asetnya 25 M tadi. Nah, itu. Jadi mereka ya masih banyak yang istilahnya menganggap bahwa perusahaan mereka itu tidak wajib untuk melakukan notifikasi. Nah, ini akan kita proses gitu. Akan kita proses penyelidikan dan pemeriksaan. Jadi prosesnya masuk ke tata cara penanganan perkara. Sama seperti disamakan dengan perkara-perkara biasa atau perkara keterlambatan. Oke, next Mas Edi. Nah, transaksi yang memenuhi batasan nilai dan terjadi di luar wilayah Republik Indonesia wajib menyampaikan notifikasi kepada KPU. Nah, ini sama seperti yang tadi saya jelaskan, yang kita tadi bahas Mas Edi,
Gimana sih yang transaksi di luar negeri itu ya sama gitu. Mereka tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan notifikasi ke KPPU. Tapi so far perusahaan-perusahaan asing itu malah lebih ini ya, lebih patuh ya dibanding perusahaan nasional. Itu karena beberapa kali yang kita alami kalau perusahaan asing, walaupun kita tidak tahu mereka merger gitu, mereka tuh melakukan notifikasi gitu. Dan rajin mereka rajin kalau yang perusahaan-perusahaan asing. Katakanlah yang perusahaan farmasi ketemu konsultan hukumnya yang oke kali. Jadi bisa jadi konsultan hukumnya oke gitu. Tapi rata-rata sih mereka comply. Perusahaan-perusahaan itu comply. Oke, next Mas Edi. Nah, ini terkait dengan kondisi yang sekarang kita alami. Jadi dalam kondisi seperti ini KPPU telah merilis peraturan nomor 1 2020 tentang penanganan perkara secara elektronik yang melingkupi perkara persaingan usaha, merger dan akuisisi dan pengawasan kemitraan. Ini salah satunya ya melakukan notifikasi tadi secara online. Nah, ini notifikasinya mungkin melalui media seperti ini juga, Zoom ataupun video call melalui WhatsApp kan bisa. Jadi nggak perlu datang ke KPPU-nya langsung. Yang penting mengirimkan ngisi formulir. Nanti next ini ada formulirnya, ada caranya. Nah, ini cara melakukan notifikasi secara elektronik. Nanti disampaikan melalui surat notifikasi.merger@kppu.go.id. Nanti sertakan kelengkapan dokumen dalam format PDF maksimal 5 MB. Jika ukuran dokumen melebihi 5 byte dikirimkan melalui surel yang bisa diunduh dokumennya. Atau di enkripsi itu. Google Drive misalnya. Ya, Google Drive boleh lah. Terus biasanya notifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Sekretariat KPPU dalam hal ini Direktorat Merger dan Akuisisi. Terus dokumen hard copy dapat disampaikan ke KPPU sampai kegiatan work from home selesai. Ini nanti sebelum hard copy-nya dikirim, biasanya soft copy. Biasanya kita kirim balik, hasil dari notifikasinya itu akan kita kirim balik. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas Edi. Mungkin informasi merger akuisisi untuk di sini paparan dari saya akhiri di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada ngobrol-ngobrol atau diskusi, ayo aja, saya terbuka aja di forum ini. Kalaupun nanti ada kesempatan lain untuk diskusi masalah persaingan usaha, terbuka aja, mau bahas masalah kartel ataupun masalah yang gimana sih berperkara di KPPU, saya terbuka aja Mas Edi itu untuk perkara-perkara masalah merger bisa kita diskusikan. Ada pertanyaan monggo disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Heli Nur Cahyo, mantap, luar biasa, penyampaiannya terstruktur. Jadi sudah membahas mengenai kewajiban pelaku usaha ketika merger dan akuisisi terkait dengan KPPU. Nah, Mas Heli, sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya dari kawan-kawan melalui forum chat, tapi saya akan membuka langsung saja ya. Pertama dari Kang Heri. Monggo Kang Heri buka, kayaknya di mute sendiri. Kang Heri banyak sekali nih pertanyaannya. Monggo Kang. Iya. Iya, itu ayo, Kang Heri. Udah di chat itu. Coba Udah di chat. Saya bacakan aja ya. Iya, boleh. Mas Ali, apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha apabila melakukan merger dan akuisisi? Tadi sudah dijawab sebenarnya ya.
Dan apakah ada karena- sanksi apabila hal tersebut tidak dilakukan? Ada kalau yang pos ya, itu 1 sampai 25 M. Jika sanksi tersebut tetap tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha, apakah ada daya paksa? Nah, ini yang belum dijawab nih. Ini yang belum dijawab. Oh, oke. Itu kebetulan kerjaan Sebentar saya, dulu, Mas. sebentar dulu, Kang Heli. Kang Heli, Mas Eh. Heli, ada lagi. Bagaimana pengaturan tentang merger dan akuisisi antara perusahaan yang terafiliasi? Tadi ada ya, tapi Ada. juga harus dilihat juga dia menguasai atau enggak tuh, ya. Atau sister company, atau yang sekarang lagi ngetren holding company-nya BUMN. Ya, betul. Nah, monggo. Itu dari Kang Heri dulu, atau sekalian aja ada lagi dari Mas Puji. Mas Puji, nanti aja Kang Heri dulu, nanti Mas Puji saya buka pintunya, audionya. Monggo, Mas Heli. Oke, mungkin dibantu dibuka slide-nya lagi ya, pertanyaannya. Oke. Apa aja sih yang dilakukan perusahaan apabila akan melakukan merger dan akuisisi? Slide-nya, jadi Kang Heri supaya bisa melihat kembali. Di sini apa-apa aja sih? Salah satunya biasanya konsultasi dulu. Gitu. Konsultasi ke KPPU bisa. Ini karena lawyer ya, mungkin kalau yang sudah berpengalaman berperkara di KPPU, lawyer itu akan menyarankan kliennya, dalam ini perusahaan, untuk melakukan konsultasi ke KPPU sebelum melakukan proses merger dan akuisisi. Nah, untuk apa nanti akan bertanya di sini, apa aja sih yang dibutuhkan gitu supaya kita bisa lancar melakukan merger dan akuisisi. Istilahnya kalau di acara nikahan itu kan konsultasi sebelum nikah ya, apa aja sih persyaratannya kira-kira supaya lolos gitu, diperbolehkan nikah gitu. Nah, di sini ya tadi itu coba Mas Edi yang persyaratan tadi untuk yang ini batasan nilai aset. Ini Kang Heri, di sini ada batasan nilai aset yang ini. Nanti kalau nilai aset gabungan sebesar 2,5 triliun itu wajib. Ini wajib melakukan notifikasi. Sedangkan nilai penjualan gabungan sebesar 5 triliun itu juga wajib. Terus nilai aset gabungan 20 triliun, ini khusus perbankan. Itu juga wajib melakukan notifikasi. Nah, kalau asuransi bagaimana? Asuransi karena di sini asuransi itu di Jasa bawah keuangan kan juga ya? Keuangan. Jasa keuangan ya, Kang Heri? Jasa keuangan juga masuknya. Gitu. Jadi perhitungan nilainya masuk ke yang 20 triliun tadi. Dan ini kalau sekarang kalau lawyer biasanya dia akan menyarankan tadi ke kliennya supaya melakukan konsultasi. Ini lebih aman supaya nggak dua kali kerja tiba-tiba lupa nih notifikasi gitu. Tapi kalau udah konsultasi kan tadi ada tertulis ya hasilnya. Nah, ini ketika sudah melakukan merger dan akuisisi, tinggal disertakan ketika akan melakukan notifikasi tadi. Karena notifikasinya tapi tetap lagi-lagi harus notifikasi kan posnya ya, setelahnya. Betul. Setelah merger harus notifikasi. Itu hanya tinggal dilampirkan produk saja. hukum dari hasil notifikasi dari KPPU apa itu? Dari hasil konsultasi, sorry. Hasil yang konsultasi. Konsultasi itu hanya notifikasi. Produk hukumnya kalau produk hukumnya itu hanya berupa semacam ini aja, kayak semacam saran pertimbangan aja, Bang. Kayak legal opinion gitu ya? Ya, legal opinion dari KPPU bahwa ini diperkenankan untuk ini karena kita kan masih memakai rezim post merger, belum pre. Nah, jadi di sini tidak ada kewajiban melakukan notifikasi sebelum proses merger. Jadi kalau mau merger aja silakan, tapi nanti ada batasannya. Setelah 30 hari tadi masa efektif, nah itu harus melakukan notifikasi ke KPPU. Produknya apa itu, Mas? Tadi, produk hukumnya, notifikasi pos. Kalau notifikasi, kalau pos gitu. Produk hukumnya nanti berupa semacam kayak surat keputusan KPPU ya, surat semacam kayak surat
Ya, surat keputusan. Rekomendasi atau apa? Enggak, bukan rekomendasi, surat keputusan dari KPPU bahwa menyatakan merger dan akuisisi ini tidak melanggar undang-undang, dalam arti ini tidak melanggar praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini nanti seperti ini. Mirip rekomendasi sih sebetulnya. Mirip rekomendasi. Surat keputusannya gitu ya. Akan keluar seperti itu. Jadi artinya produk hukum itu bisa berguna untuk si perusahaan yang di merger. Betul. Sebagai apa itu? Untuk pegangan bahwa untuk pegangan bahwa proses merger itu bisa berjalan ya, bisa dijalankan ya. Semua persyaratan sudah terpenuhi kira-kira kan begitu ya. Sudah terpenuhi. Ya, betul. Sudah terpenuhi, istilahnya udah sah. Kalau misalkan ternyata dari notifikasi, nah ini saya nggak tahu apakah isi notifikasi itu berkaitan juga dengan masalah financial statement, annual report atau apapun, sehingga kalau misalkan setelah ada produk hukum dari KPPU ya, kemudian belakangan diketahui ada material misrepresentation misalkan kan, ada satu pernyataan yang tidak benar di dalam pernyataan-pernyataan yang melampiri dari notifikasi itu, bagaimana itu konsekuensinya? Konsekuensinya biasanya akan direview ulang. Review ulang nanti akan merubah dengan hasil dari notifikasi tersebut, hasil penilaian tersebut. Jadi seperti itu Kang Heri. Oke. Itu tadi yang denda, masalah denda. Iya. Upaya paksanya apa ya? Upaya paksanya apa itu? Upaya paksa. Jadi di sini karena denda di KPPU ini kan masuk ke PNBP ya. Penerimaan negara bukan pajak. Oke. Nanti dari divisi saya melakukan eksekusi melalui pengadilan negeri. Pengadilan. Langsung ngajuin permohonan ini ya, eksekusi ya? Jadi KPPU yang mengajukan permohonan eksekusi atas denda yang tidak dibayar itu? Iya, betul. Nanti kita akan melakukan sita biasanya. Nah, cuma di sini dari Kementerian Keuangan sedang menggodok aturan baru terkait PNBP yang mandek. Ini nanti dari Kementerian Keuangan akan melakukan penyitaan sendiri, tapi saya nggak tahu sifatnya seperti apa, karena ini masih proses. Jadi kemarin kita diundang oleh Kementerian Keuangan terkait dengan PNBP yang masih tersendat. Jadi nanti akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan sendiri. Ada gugus tugasnya yang baru. Jadi kita masih digarap. Tapi yang jelas sanksi atau denda terhadap putusan KPPU tadi tetap akan kita upayakan semaksimal mungkin eksekusinya. Ed, izin satu lagi ya, Ed. Berkembang. Boleh, Kang. Itu terkait dengan tadi ada market share atau pangsa pasar lebih dari 35% lah ya dari KPPU. Bagaimana mengetahuinya ya bahwa ada market share yang sudah terdata begitu ya? Kalau misalkan, let's say nih, misalkan kebetulan di sini ada Puji ya, itu kayak Wika ya. Wika itu kan ada beberapa anak perusahaan loh, ada Wika Betonnya, ada Wika Konstruksinya, ada segala macam gitu kan. Sehingga kalau bisa dibilang itu duit nggak lari kemana-mana, itu muter aja di dia kan gitu. Atau mungkin perusahaan perbankan juga begitu. Perusahaan asuransi punya bank, perusahaan bank punya asuransi kan. Jadi, nah kemudian bicara mengenai market share, KPPU bagaimana mempunyai data bahwa market share itu sudah teralokasi sedemikian rupa gitu loh. Dari mana datanya itu? Di sini Kang, KPPU kan ada Direktorat Ekonomi. Dia akan khusus mempelajari terkait yang tadi Kang Heri sebutkan tadi, market share dan lain sebagainya. Itu kegiatan mereka adalah menganalisa, jadi ngambil data-data itu baik dari BPS maupun dari lembaga semacam kayak AC Nielsen, dan ini berlangsung terus karena kita pembelian data ke AC Nielsen juga kita lakukan, terus kita tetap melakukan komunikasi dengan BPS, updating data, terus kita lihat pangsa pasar itu
dari masing-masing pelaku usaha itu sebetulnya gampang, karena untuk katakanlah tadi Kang Heri cerita yang untuk perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, Wika katakanlah, kita tahu pemain-pemainnya siapa aja, yang terbesar ya, katakanlah 10 besar apa aja. Dan di sini kita lihat ini yang BUMN siapa aja. Nah, kita juga harus ngitung BUMN-nya ini. Ada Ya, ada dan apa lagi tuh? yang kita takutkan kemarin kan sempat jadi polemik karena KPPU mempermasalahkan holdingnya yang direncanakan oleh pemerintah BUMN. sekarang ini, holding BUMN. Karena apa? Ini akan mengurangi daya saing dari swasta. Karena swasta sendiri udah mulai teriak gitu. Ini nggak cuma di konstruksi aja, Kang Heri, tapi di semua bidang, katakanlah logistik gitu. Logistik, ketika logistik dari pemerintah digabung, ini logistik yang perusahaan-perusahaan logistik yang lain akan tergerus. Nah, ini kita ngitung juga nih pangsa pasarnya berapa. Nah, dan kita juga ngecek seperti ini karena di sini ada untuk produksi apa tepung terigu katakanlah ya. Ini kita nggak bicara ini. Terima kasih. Sama yang ini kayak di yang kalau terafiliasi gitu kan nggak perlu sister company itu nggak perlu. Ya sister company nggak perlu gitu. Oke. Next Kang Heri. Thanks. Makasih Kang Heri. Oke, selanjutnya Mas Puji udah. Mas Puji. Oke, ya, Kang Heri. Oke. Silakan Mas Puji. Ya, ternuhun Bang. Mas Heli, terima kasih Mas Heli. Ada suatu kondisi memang satu pertanyaan dulu bahwa apakah yang dipersyaratkan di dalam kita proses penggabungan akuisisi itu harus satu bidang usaha yang sejenis untuk bisa melakukan untuk diwajibkan untuk melakukan suatu pemberitahuan ke KPPU gitu. Karena bisa saja dalam rangka diversifikasi kemudian suatu perusahaan itu akan mengakuisisi atau menggabungkan, memerger dari bidang usaha yang lain tetapi menjadi satu grup. Nah itu kan kita mesti paham di situ. Nah, sehingga tidak di semua, yang penting kalau suatu perusahaan ibaratnya kan apakah ini KPPU nawaitunya untuk membatasi supaya perusahaan itu tidak menjadi besar kan gitu. Nah, itu bisa jadi menjadi satu konotasi yang demikian. Kemudian yang kedua, memang saya mengalami sendiri bahwa pada waktu itu pernah satu di anak perusahaan itu melakukan satu proses akuisisi, kami dikenakan teguran justru setelah terjadinya proses. Nah, ini memang kekeliruan terjadi pada kalau pelaku usaha itu kan banyak menggantungkan pada konsultan hukum. Konsultan hukumnya yang tidak mengarahkan kita untuk melakukan satu proses pemberitahuan ke KPPU. Nah, ini artinya menjadi satu warning juga bahwa proses sosialisasi ini kita melihatnya bagi pelaku usaha, banyak orang yang nggak tahu bahwa memang kalau undang-undang sifatnya publik itu kan setiap warga negara dianggap tahu tentang undang-undang, tapi bahkan juga perlu ada proses preventifnya, yaitu berupa pemberitahuan. Jangan sampai kemudian mohon maaf seperti jadi kayak di lampu merah gitu, tunggu bablas dulu baru di ujungnya gitu kan. Nah, ini yang terjadi. Kemudian pertanyaan berikutnya Mas Heli, apakah dalam satu penjumlahan untuk nilai revenue kemudian nilai aset itu harus dikaitkan kepada satu holding yang kebetulan misalnya perusahaan ini sudah holding nih, holding dan anaknya melakukan akuisisi atau merger terhadap perusahaan lain. Apakah holding yang mengkonsolidasi atas anak-anak perusahaannya ini ikut dihitung sebagai penjumlahan atas nilai penjualan dan batasan aset yang wajib melakukan pemberitahuan. Itu Mas Heli, matur nuwun. Oke, Mas Heli ada 3 pertanyaan. Ya. Silakan. Oke, Kang Puji, yang pertama tadi apa ya, bahasa Kang Edi? Yang itu apa namanya
Kok saya juga lupa ya. Yang sejenis. Apakah yang sejenis Yang harus sejenis, ya yang sejenis. bidang usaha yang sejenis atau yang diwajibkan untuk pemberitahuan itu apabila kita lakukan merger atau akuisisi terhadap bidang usaha yang sejenis. Bagaimana kalau yang tidak sejenis gitu? Kalau tidak sejenis ini ya, kalau mungkin sejenis kan mungkin udah pasti ya, udah pasti ya. Kalau yang tidak sejenis katakanlah tadi saya cerita juga kan tadi, ini ada holding dia punya anak perusahaan, ini tadi Kang Puji juga cerita anak perusahaannya mau mengakuisisi perusahaan lain gitu. Nah itu kita lihat dulu apakah di sini nanti dengan bergabungnya si perusahaan ini ke perusahaan tadi yang besar tadi, kita lihat potensi pasarnya itu apakah akan menggerus persaingan atau tidak. Kita pengen lihat dulu, kita ngeceknya seperti itu dulu, Kang Puji. Kira-kira ketika ini ditarik ke perusahaan besar, dia akan berkembang atau malah mati. Kita kan nggak tahu kan. Nah, itulah makanya sebelum kalau kita mau notifikasi atau tidak gitu, kita akan serahkan ke masing-masing perusahaannya. Kalau kita mewajibkan, yang kita wajibkan adalah notifikasi. Apapun itu perusahaannya, kalau ini memang asetnya besar dan bidang usaha nanti yang ini istilahnya katakanlah ini terkait logistik apa-apa yang pangsanya besar gitu. Nah, itu sebaiknya dilakukan notifikasi. Tetap notifikasi. Tetap notifikasi itu untuk amannya saja. Masalahnya kalau untuk jamin kira-kira ini harus atau wajib notifikasi atau tidak. Yang terjadi seperti yang tadi Kang Puji alami. Lawyer gagal paham. Karena gagal paham karena apa? Dia tidak melakukan konsultasi seperti di awal. Konsultasi di awal, apakah seperti ini, kondisinya seperti ini, kita wajib notifikasi atau tidak. Karena tadi kita ngacunya itu melalui hitung-hitungan tadi, aset. Karena ini yang holdingnya yang berperan, dia yang berperan untuk melakukan, yang menikahkan di sini. Konsolidasi, ya, menikahkan. Yang menikahkan, konsolidasikan, dia serta-merta aset dia akan dihitung juga. Dihitung ini jadi, ya, Kang Puji, ini hati-hati sekali ini, karena seperti yang tadi saya sempat ceritakan, ini ada yang ngotot. Dia menyatakan bahwa, loh, perusahaan saya kan perusahaan kecil gitu. Kita nggak wajib untuk notifikasi, enter dulu. Anda memang kecil, tapi holding Anda gede, holdingnya gede gitu. Ini adalah konglomerasi gitu. Konglomerasi memang yang diambil kecil-kecil, tapi itu tetap harus dihitung. Karena ini salah satu aksi dari aksi konglomerasi kalau kita bilang. Mungkin seperti itu Kang Puji gambarannya. Iya, Kang Heli. Tuan. Tapi Kang Heli, Mas Heli, saya harus memastikan yang terakhir tadi. Ketika misalnya anak perusahaan itu dua gitu ya, A dan B, sedangkan holdingnya ini X, holdingnya ini enggak yang A dan B ini misalnya merger begitu. Yang holdingnya ini tetap dihitung juga yang terkait dengan pertanyaan Mas Puji. Mengenai jumlah aset dan penjualan. Jumlah aset dan penjualan tadi yang akumulasi 20M, 5M itu. Iya. Mungkin khusus aset yang ada dalam penjualan si anak perusahaannya saja, tidak di holdingnya. Tapi tidak di holdingnya ya? Enggak, karena ini kan yang cerita itu yang anak perusahaan tadi. Katakanlah dia mengakuisisi perusahaan logistik dari perusahaan lain ya. Dia punya anak perusahaan logistik. Ini yang diatur di sininya gitu. Holdingnya nggak ikut-ikutan kan? Enggak, holdingnya nggak ikut-ikutan. Kalau di sini biasanya nggak ikut jadi faktor penjumlah. Enggak. Kalau istilah Mas Puji, faktor penjumlah ditotalkan lagi enggak kan? Pokoknya dua entitas perusahaan yang mengakuisisi ataupun merger itu saja yang dihitung kan? Iya, itu kita pastikan di situ. Gitu, Mas. Oke. Berarti tanpa holdingnya nggak ikut ya? Dan itu Kang Puji, kalau masih dalam satu holding, itu memang tidak diwajibkan untuk melakukan notifikasi.
Katakanlah perusahaan A punya 2 anak perusahaan yang bergerak di bidang sama ya, yang itu nggak perlu. Oh Nggak iya, perlu. iya, iya. Itu udah serta-merta aja lah. Udah Iya, iya. jalan sendiri. Ya, Tapi ini kalau ini ceritanya perusahaannya lain, baru itu notifikasi ke KPPU. Ya pasti untuk yang lain lah gitu. Untuk diversifikasi. Oke. Sip ya Mas Puji ya, udah clear ya. Thank you. Di ujung tadi di-clearkan. Oke, sip. Oke, Kang Hendrayana, monggo silakan dibuka suaranya. Halo. Oke, silakan. Halo, Mas Heli. Ya. Oke. Maaf lahir batin juga, minal aidin wal faizin. Yuk. Udah lama nggak ketemu nih. Ya. Ini Mas, ini menyambung dari saya itu kan waktu dulu riset terkait dengan monopoli kepemilikan penguasaan lembaga penyiaran. Kalau di dalam dulu kita pernah menghadirkan KPPU juga di MK terkait masalah kalau di undang-undang penyiaran itu kan yang namanya satu badan hukum tidak boleh memiliki satu lembaga penyiaran dalam satu wilayah, tidak boleh lebih dari satu. Itu yang kemarin kami uji termasuk kepada MK. Tapi fakta hukum yang terjadi kan adalah kayak MNC sekarang Trans TV punya di TV7 itu punya TV dapat Trans TV sama ini. Terus MNC juga akan melakukan itu. Nah, waktu itu kita menguji masalah monopoli kepemilikan lembaga penyiaran swasta. Ini yang saya lakukan waktu itu riset terhadap tesis saya. Sampai saat ini saya belum puas itu waktu saya diuji itu, karena faktanya sampai saat ini apa yang disampaikan oleh MK waktu dulu Mas, bahwa memang itu secara faktanya terjadi pemusatan kepemilikan dalam satu kalau istilahnya holding. Kalau MNC Group itu kan punya yang namanya Global TV, RCTI, hampir 4 ya, RCTI yang sekarang juga menjadi nah itu. Nah sampai saat ini saya agak cukup heran juga waktu MK mendorong supaya pemerintah untuk melakukan dalam kalimatnya bukan penyelidikan waktu itu, untuk secara mendalam meneliti nih tentang pemusatan kepemilikan dalam satu orang. Karena kalau dalam undang-undang penyiaran, ketika perusahaan itu kan kalau televisi itu 10 tahun ya izin mengurus itu, kalau radio itu 5 tahun. Nah harusnya itu kan secara hukum itu dibalikkan dulu kepada regulator, dalam hal ini pemerintah, Kominfo. Tetapi faktanya selama ini yang dilakukan oleh beberapa stasiun televisi yang udah habis masa izinnya, dia cukup hanya mengurus izin tanpa melakukan lebih audit, gitu kan. Nah, ini yang kemarin saya selalu di dalam riset saya, karena sampai saat ini dibiarkan aja ini terjadi gitu. Padahal aturannya jelas di dalam undang-undang penyiaran itu tidak boleh ada monopoli kepemilikan. Itu. Nah, saya ingin waktu KPPU memberikan keterangan di MK itu bahwa memang undang-undang penyiaran itu memiliki karakteristik sendiri. Karena ini menyangkut frekuensi publik ya. Jadi itu yang bisa dalam satu sisi rejimnya mengikuti kepada undang-undang PT, tetapi di sisi lain rejimnya mengikuti undang-undang penyiaran. Nah, ini yang menarik untuk itu. Saya sih berharap, saya mau bertanya ke Mas, KPPU punya nggak kewenangan untuk melakukan ini tanpa ada pengaduan terhadap praktek ini, terhadap praktek? Karena ini sejak reformasi, jujur, dulu waktu zamannya ini monopoli diintikan oleh yang namanya lembaga penyiaran publik, dalam hal ini TVRI, kan? Sekarang ini justru yang melakukan ini maksudnya adalah swasta. Ini. Apakah bisa pertanyaan saya, apakah
dibolehkan menurut undang-undang, saya belum begitu ini ya, KPPU bisa melakukan itu tentang dugaan monopoli. Karena meskipun memang yang riset saya temukan di dalam undang-undang di dalam merger ya, terutama holding company misalkan MNC Group, itu memang tidak ditemukan nama Haritanu, tidak. Karena masing-masing PT itu berdiri sendiri. Nah, itulah yang terjadi istilahnya dalam media waktu itu ada seorang ahli mengatakan itu ada semacam penyelundupan hukum. Nah, saya ingin secara ini, bisakah kalau KPPU secara aduan masyarakat melakukan yang namanya untuk penyelidikan terhadap dugaan monopoli kepemilikan. Satu lagi nih, saat ini MNC Group sama iNews sedang melakukan uji materi ke MK. Dia meminta Netflix sama YouTube untuk ini nggak menarik materi. Sepertinya ini masalah persaingan usaha, tapi ini ingin dibawa bahwa ini tidak berdasarkan Pancasila dan sebagainya. Saya mengikuti di grup KPI, ini sebenarnya masalah persaingan usaha nih. Karena apa? Ceruk tontonan film sekarang ini televisi sudah mulai ketar-ketir. Makanya ini mereka membawa ke MK. Saya kemarin baru dapat itu dikasih kabar bahwa ini menarik juga Mas Eli untuk KPPU. Itu aja sih mungkin Ya, siap. Terima kasih Bang Hendriana. Oke, Hendra. Tanpa pengaduan gimana nih? Kalau tanpa pengaduan, kalau tanpa pengaduan sih kita inisiatif KPPU tadi saya ada di slide kan ya. KPPU bisa secara inisiatif melakukan penyelidikan ya. Kita bisa gitu. Terkait yang masalah konglomerasi di lembaga penyiaran, kita udah beberapa kali ya melakukan komunikasi dengan KPI karena di sini kita tidak mau istilahnya ini kan beda trayek ya Indra. Beda trayek, terus kita menghargai tetangga karena itu tetangga kita karena kita satu gedung ya, kita satu gedung dengan KPI. Memang sih gitu. Kalau dari KPPU kita secara ini ya penelitian ya, kita sempat melakukan penelitian terkait konglomerasi lembaga penyiaran. Memang ini ada kemungkinan sekarang ada kecenderungan lembaga penyiaran itu berkelompok dan ini masing-masing kelompok itu istilahnya punya kekuatan masing-masing. Nah, di sini makanya tadi kalau dibilang apakah ini ada monopoli, bentar dulu. Kita lihat dulu. Karena di sini monopoli kan berarti mono itu satu. Mono satu. Nah, sedangkan di sini lembaga penyiaran yang bersifat konglomerasi nggak cuma satu. Nah, dan itu ada banyak. Dan ini ada grupnya MNC, grupnya Trans ya. Trans ya, terus grupnya apa lagi itu si TV One. TV One. Ya sama yang grupnya Indosiar. Sama Indosiar. SCTV Indosiar lah ya. Itu kita anggap dalam lembaga penyiaran nasional itu 4 perusahaan itu istilahnya konglomerasi itu sekarang yang eksis. Nah sekarang kalau kita menilai apakah mereka melakukan monopoli itu secara serta-merta gugur karena nggak bisa gitu dikatakan monopoli. Terus apakah ini melanggar ketentuan undang-undang? Nah, kita lihat di sini undang-undang terkait adalah undang-undang lembaga penyiaran gitu. Ketika kita akan menilai undang-undang lembaga penyiaran, kita disemprit waktu itu KPPU tidak boleh istilahnya melampaui kewenangan karena ini yang berwenang itu adalah KPI bukan KPPU gitu. Terus terkait masalah aturan main dalam hal ini perizinan dan sebagainya, memang itu ranahnya KPI. Ketika kita itu ada izin seperti ini, itu bukan KPPU, nggak bisa masuk situ. Dan masalah perseteruan lembaga penyiaran, baik itu yang swasta nasional dengan yang sekarang marak YouTube
Netflix dan lain sebagainya. Ini adalah Netflix ya. Ya. Ini adalah hal baru karena ini masuk ke dalam istilahnya apa ya? Perkembangan dunia digital kan ya. Dunia digital, ya. Digital baru, digital. Dan ini belum. Ini undang-undangnya kayaknya harus diperbaiki kalau menurut saya ya. Karena kemarin salah satu komisioner KPI bahkan sudah menyampaikan akan mengakomodir lembaga penyiaran seperti yang ada dalam YouTube tadi. Sekarang, dan ini kita tahu kan, banyak sekali YouTuber yang sukses. Dia tidak perlu terasosiasi dengan lembaga penyiaran yang ada, cukup dia jadi artis YouTuber, dia udah sukses. Dan ini bikin ya tadi lembaga penyiaran pontang-panting kan. Jadi di sini ada plus minusnya. Ketika tadi Kang Hendra istilahnya keberatan dengan konglomerasi, mereka sekarang lebih ketakutan lagi dengan konten-konten baru dari YouTube dan Atta Halilintar. Iya. Atta Halilintar. Benar. Raffi Ahmad. Itu lebih menakutkan. Ketika si Atta, terus Andre Taulani ataupun si Raffi bikin konten YouTube gitu, mereka berpikiran ngapain lagi gue dikontrak di TV gitu. Dari sini aja kita udah itu, mereka udah nggak perlu TV lagi istilahnya. Ya cuma itu menimbulkan masalah baru. Kenapa? Sekarang apakah YouTube itu berlisensi ataupun mempunyai izin? Mempunyai izin gitu. Karena ini kan dunia maya ya. Betul. Kenapa? Kita larinya akan bicara dia bayar pajak nggak? Netflix bayar pajak nggak? YouTube dalam hal ini. Lawang kayak yang kasus Google aja kita masih nggak jelas kan ya? Google gimana nih Google bayar pajaknya? Nah, terus kita pakai aplikasi ini. Kalau Google udah dikejar kemarin sama Kementerian, udah banyak sebagian. Nah itu. Makanya kita ini nanti ke depannya YouTube ataupun Facebook dan lain sebagainya yang semua konten-konten itu bayar pajaknya itu seperti apa gitu. Nah, ini juga hal yang baru juga gitu. Ini makanya saya sebetulnya butuh si Kang Hanif Arfianto dari MNC untuk bergabung sih sebetulnya. Jadi agak asik nih kalau cerita konglomerasi lembaga penyiaran karena Kang Hanif Arfianto akan bertahan sebagai perwakilan dari MNC kan. Dia direktur legalnya MNC, dia akan jawab bahwa dia sah saja gitu dan merasa bahwa YouTube, Netflix dan lain sebagainya merupakan ancaman bagi mereka gitu. Ini timnya Kang Hanif nih yang lagi rajin gimana caranya menghubungi pemerintah supaya istilahnya menghambat perkembangan YouTube dan Netflix tadi. Itu istilahnya ya udahlah. Di satu sisi mereka ada konglomerasi, di sisi lain ada muncul dunia baru dalam ini lembaga penyiaran baru yang kayaknya kok untouchable. Dalam artian apa? Ini mereka kira-kira terdaftar nggak? Secara ada izin usahanya nggak di Indonesia? Mereka bayar pajak nggak? Nah, ini yang akan diprotes oleh MNC Group dan kawan-kawan yang lain itu. Mereka akan karena apa? Ini artis-artis ini apakah dapat pendapatan dari YouTube mereka bayar pajak atau enggak gitu. Jadi itu kan seperti itu kurang lebihnya larinya ke situ. Nah, itu Kang Hendra. Oke, sip ya Kang Hendra ya. Ya, siap. Oke, makasih. Yuk, sama-sama. Oke, ada lagi kayaknya kawan-kawan nggak ada lagi nih yang nanya nih. Udah interaktif banget kita, udah hampir 2 jam penuh begitu dan sudah ada 3 penanya dan pertanyaan. Oh, Pak Weda mau bertanya. Iya, Oh, dikit. Monggo. Dikit. Oke, Pak Weda, Pak dosen. Silakan, Pak Weda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam Pak Weda. Pembicara dan host yang
mantap itu Mas Edi dan semua peserta yang berbahagia. Saya mau tanya kaitannya dengan keputusan KPPU itu dapat digugat di mana begitu? Ini sebaiknya saya bertanya kepada siapa ya? Oh, nanti saya jawab, Pak Weda. Oh, banyak yang gitu. Mas Heli nanti tanya. Yang jawab Mas Heli, Pak Weda. Ini Ada lagi Pak Weda? Gini, jadi Atau satu saja pertanyaannya? Jadi permasalahannya begini. Saya memang belum tahu ini ya tentang KPPU. Kalau tidak salah, keputusan KPPU itu bisanya digugat di peradilan umum ya atau di pengadilan niaga, ataukah di PT UN. Saya menduga keputusan KPPU itu dapat digugat ke PT UN karena KPPU sebagai suatu institusi tetap dapat dikategorikan sebagai salah satu lembaga dari pemerintah. Sifat dari KPPU kan jelas seperti itu ya, merupakan bagian dari pemerintah. Kalau dalam konteks hukum administrasi negara, kayaknya keputusan KPPU itu dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya administratif yang di dalamnya itu ada unsur masalah keberatan terhadap apabila terjadi suatu adanya pelanggaran terhadap persaingan usaha. Oleh karenanya itu kemudian yang paling tepat sebetulnya terhadap keputusan ataupun tindakan KPPU itu menjadi kewenangan apabila itu mau dipermasalahkan, apakah akan menjadi kewenangan dari peradilan umum ataukah dari peradilan tata usaha negara. Ditambah lagi, sekarang kewenangan dari peradilan tata usaha negara salah satunya adalah mengadili adanya perbuatan melawan hukum atau yang dilakukan oleh penguasa, oleh pemerintah, atau unreasonable overreach. Nah, dalam konteks itu semua, secara kekinian itu lebih tepatnya kemana? Terima kasih, Mas Edi. Ya, terima kasih Pak Weda. Monggo, Mas Heli. Halo, Assalamualaikum. Mas Edi, ada tadi slide saya yang terkait tata cara penanganan perkara, monggo dibuka, minta tolong. Nah, jadi supaya apa? Kalau ini kan materi yang merger, materi yang satunya yang apa? Suplemen. Oke. Ini kan materi utama, yang suplemen yang tata cara penanganan perkara. Tata cara, oke. Sebentar, Mas. Tata cara. Sebentar dulu. Saya buka dulu ya. Oke, sebentar Mas. Nanti peserta di-share juga ya, Mas Edi. Siap. Suplemen, materi suplemennya. Wah, iya. Oke. Ini Pak Weda, ini tata cara penanganan perkara yang ada di KPPU. Jadi di sini namanya bukan keputusan KPPU tapi putusan. Jadi karena KPPU sifatnya itu kuasi yudisial. Monggo masuk kita ke tata cara. Jadi di sini ini yang kita daftar pustakanya ada Undang-Undang Nomor 5. Nanti ada Perma yang terbaru itu ada Perma Nomor 3 ya. Saya belum tulis ini, belum masuk di dalamnya. Oke, next. Kita lihat di sini landasan hukum penanganan perkara dari yang paling lama Undang-Undang Nomor 5 sama yang Peraturan KPPU Nomor 1 2020. Di sini ada Perma 3 2019. Itu Perma ini nanti akan berbicara setelah KPPU mengeluarkan putusan,
apakah putusan KPPU bisa di-challenge? Next, saya Mas Edi. Kita lihat aja ke bagian berikutnya. Jadi di sini tahapan penanganan perkara di KPPU. Jadi ada laporan, di sini laporan akan ditindaklanjuti. Di sini selain laporan yang akan ditangani KPPU adalah inisiatif. Jadi kalau KPPU melakukan penyelidikan itu tidak hanya dari laporan, tapi inisiatif KPPU akan masuk penyelidikan. Penyelidikan kalau memang dugaannya kuat akan masuk ke pemeriksaan, di mana pemeriksaan ini akan ada sidang majelisnya, dan ini melalui pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan sampai kemudian putusan. Nah, ini tadi pertanyaan Pak Weda. Terhadap putusan KPPU, apa yang dilakukan oleh para pihak? Para pihak di sini bisa mengajukan apabila diputus bersalah, melakukan upaya keberatan yang dilakukan di pengadilan negeri. Di sini pengadilan negeri sifatnya sama seperti pengadilan tinggi pada di perkara-perkara peradilan umum. Ini proses penyelidikan aja, apa yang dilakukan di penyelidikan seperti ini. Nah, terus keberatan KPPU itu di posisi sebagai apa? Dia dianggap sebagai pihak. Berarti dalam hal ini hukum acara yang berlaku apa? Berdasarkan Perma yang nomor 3, itu perkara putusan KPPU dimasukkan ke dalam perdata khusus. Nah, ini agak unik Pak Weda, karena sebetulnya KPPU itu kan ini hukum administrasi ya Pak Weda. Ini hukum administrasi, dan di mana kita itu, ya tadi saya di awal bercerita, kamarnya itu belum ada Pak Weda, kamar hukum administrasi. Dan itu makanya saya sih pengen berharap itu akademisi, praktisi hukum, bikin tulisan apa-apa yang mendukung supaya dibukanya lagi satu kamar peradilan. Jadi peradilan ada peradilan administrasi, karena di sini ada yang belum punya kamar itu ya peradilan administrasi yang ada di KPPU, pajak, lingkungan hidup, perburuhan. Nah, itu kamarnya belum ada. Jadi kita masih nyinduk ke perdata. Nah, makanya kenapa perdata bukan ke PT UN gitu? Karena di sini putusan KPPU bukanlah putusan pejabat tata usaha negara. Dan ini sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Bahwa putusan KPPU bukan putusan tata usaha negara. Jadi dianggap sebagai putusan administratif. Jadi karena sifatnya administratif itu, MA berpendapat bahwa sebaiknya diselesaikan secara perdata. Ini ada permanya, Perma nomor 3 yang terbaru, Perma nomor 3 nomor 2019. Ini sampai kasasi saja ke upaya hukum yang bisa diajukan oleh para pihak. Sedangkan sebelum berlakunya Perma nomor 3 tahun 2019, ini para pihak biasanya sampai peninjauan kembali. Seperti yang tadi, PK. Ya PK. Perkara terakhir yang PK ini adalah perkara kasus Kotermatik, Honda, dan Yamaha. Karena setelah itu MA menutup kesempatan para pihak untuk melakukan PK. Jadi kasasi putus itu berarti incurrent binding bagi para pihak. Mungkin begitu Pak Weda. Jadi kita masuknya ke dalam hal ini perkara KPPU dimasukkan ke perdata khusus. Peradilan umum ya. Di atas keberatannya, atas putusan dari KPPU mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Sifatnya permohonan atau gugatan ya? Permohonan. Permohonan karena kita jadi termohon keberatan. Sama seperti jadi nanti. kita ngajuinnya permohonan keberatan ya, permohonan keberatan atas putusan KPPU nomor sekian. Betul Kang Edi. Oke, sip. Oke Pak Weda, begitu demikian. Mantap Pak Weda. Sedikit bisa nggak? Monggo. Boleh. Monggo. Oke.
sedikit ya yang saya ya. Melihat saya tadi membaca sepintas kilas tentang tugas dan wewenang dari KPPU. Menurut saya, apabila ada setelah putusan KPPU, kemudian ada para pihak yang belum puas, akan dibawa ke pengadilan mana? Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung itu nampaknya ke peradilan umum lah, intinya seperti itu. Nah, kalau melihat sifat institusi KPPU yang dikatakan tadi merupakan suatu kuasi pengadilan, menurut saya itu kan merupakan konsep-konsep yang ada di dalam hukum administrasi negara. Ya, penyelesaian suatu perkara dikenal ada dua cara, yaitu yang dinamakan administratif beruk atau upaya administrasi, dan melalui peradilan tata usaha negara atau administratif resprap. Nah, administratif beruk kan merupakan tampakan dari yang namanya kuasi pengadilan sebetulnya itu. Jadi sebetulnya itu memenuhi unsur-unsur pengadilan, tapi tidak dalam arti yang sesungguhnya. Berdasarkan konsep itu, maka dalam hukum administrasi negara itu dikenal setelah menempuh upaya administrasi atau kuasi pengadilan tadi itu, maka sudah sewajarnya apabila itu dibawa ke ranah peradilan tata usaha negara. Apalagi dengan melihat tugas dan wewenang dari KPPU. Memang di dalam tugas dan wewenang KPPU itu ada tugas dan wewenang yang bisa dibawa ke ranah peradilan umum dalam menjadi dikonstruksikan sebagai suatu perkara perdata. Ada lagi tugas dan wewenang dari KPPU yang dapat dikonstruksikan sebagai suatu peristiwa hukum administrasi negara, yang tentunya apabila terjadi suatu persoalan dengan itu, dibawanya ke ranah berdasarkan kaidah-kaidah hukum administrasi negara, yaitu dibawa ke ranah peradilan tata usaha negara. Nah, menurut pendapat saya seperti itu, Mas. Nuwun, Mas Edi. Ya, Pak Weda. Oke, itu pendapat Pak Weda. Begitu, Mas Heli, meskipun kita ketahui berdasarkan ketentuan, mungkin di undang-undang tentang itu ya, KPPU ya, 59 ya, itu diatur mengenai keberatan. Mungkin perdebatan ini masuk ke wilayah peradilan mana, di tataran teori yang barusan disampaikan oleh Pak Weda mungkin bisa dibenarkan, tapi ternyata hukum positif belum berkata itu, Pak Weda masih mengatur masuk ke peradilan umum. Mungkin dengan undang-undang administrasi pemerintahan yang baru bisa disinkronkan gitu ya, tapi lagi-lagi iya, ya itu mungkin belum ada pertemuan undang-undang administrasi pemerintahan dengan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme upaya di KPPU. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah larut nih jam 10, sudah 2 jam kita berdiskusi. Dan terakhir mungkin Mas Kang Heri. Kang Heri udah bobo. Waduh, Kang Heri udah bobo. Bobo kayaknya. Kang Heri, loh udah nggak ada. Bobo udah hilang nanti. Udah hilang. Pak pamit. Padahal Kang Heri baru menyelamatkan saya kemarin. Ih, ini yang punya hajat. Kang Heri kemarin baru menyelamatkan saya. Siapa nih baru masuk lagi? Siapa yang baru masuk ini? Wes Kang, wes jam 10. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, saya pikir biasanya ditutup oleh Kang Heri, tapi karena Kang Herinya nggak ada, saya saja yang menutup.
Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian, teramat untuk Mas Heli Nur Cahyo. Terima kasih atas waktu yang diberikan, sudah share ilmu dan pengetahuan kepada kita. Pastinya ada beberapa ilmu-ilmu baru yang kita bisa dengar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mas Heli. Mohon maaf kalau kita nggak bisa ngasih apa-apa nih. Senyum. Kasih tepuk tangan lah. Kasih tepuk tangan. Iya. Oke, kita hidupkan semuanya, kita tepuk tangan buat Mas Heli. Mana? Oke, kita foto dulu. Tolong aktifkan videonya. Aktifkan videonya. Mas Baktiar, Mas Fauji, Om Johari, Mas Haji, Kang Wiwin. Ayo diaktifkan videonya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Udah saya unmute. Silakan dia aktifkan suaranya untuk mengucapkan say hello kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Halo, Mas Heri. Terima kasih. Ya, Om terima kasih Edi. Mas Puji. Ya, Mas Puji. Kelalen ngesek musiknya Kang Weda. Mas Heri. Markus, Markus. Untuk semuanya, Kang Weda dan teman-teman yang lain. Malam Pak Weda.